Halo guys, jumpa lagi dengan gua Niko. Di video kali ini gua pengen kasih tahu ke kalian atau bikin video tentang ikan manfish. Kenapa ikan manfish itu banyak dipakai atau dijadikan tank mat buat ikan koki. Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, ternyata ikan manfish itu memang memiliki sifat yang tenang ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya cocok sama ikan koki, karena ikan manfish sendiri dia nggak bisa atau tidak cocok di perairan yang memang banyak arusnya, sama nih sama kayak ikan koki. Ikan koki juga kan lebih banyak di air yang tenang ya, dia nggak suka yang banyak arusnya. Atau biasa bagi kita yang teman-teman juga piara biasa mungkin nggak memakai arus ya di kolam ikan kokinya. Nah, dan selain itu ikan manfish memiliki warna yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat kan warnanya ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang warna-warni, ada yang belang-belang. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu menarik ya. Jadi untuk tank matnya kokinya sendiri itu juga sangat bagus jadinya. Nah, ikan ini juga memiliki sifat yang tenang ya, nggak gerasa kusuk. Jadinya buat ikan koki kita juga nggak gerasa kerusuk juga, jadi nggak cepat stres ya. Nah, ikan koki ini juga yang paling penting adalah ini ikan yang membantu ikan koki kita ini bebas dari kutu. Kenapa? Manfish ini bisa memakan kutu yang ada di tubuh ikan koki. Nah, biasanya kita banyak nih kita lihat mungkin koki kita yang ada tanda-tanda merah. Nah, itu biasanya ada kutunya tuh. Nah, ikan manfish ini membantu supaya koki kita terhindar dari kutu. Biasanya kutunya adalah kutu jarum atau kutu jangkar ya. Nah, itu biasanya kalau ada ikan manfishnya dimakanin tuh sama ikan manfishnya, jadi kokinya itu terhindar dari kutu ya. Kalau misalkan dibiarin terus kutunya ada di ikan koki, biasanya itu kokinya jadi stres dan bisa mengakibatkan kematian. Kan sayang ya kalau misalkan koki kita udah rawat gede-gede atau udah bagus tiba-tiba mati karena gara-gara kutu ya, enggak juga gitu ya. Oke, nah yang paling penting adalah gini, yang harus diperhatikan kalau kita ingin menyatukan ikan koki dengan ikan manfish nih ya. Yang pertama, satu yang tadi gue bilang, airnya harus tenang dan nggak banyak arus, karena tipe ikan manfish ini memang tidak suka yang tempat yang banyak arusnya ya. Yang kedua, yang pasti airnya harus bersih, harus jernih juga. Nah, kalau kita tahu kan pasti ikan koki kan salah satu ikan yang termasuk kata jorok ya, dia mengeluarkan amonia yang cukup banyak, dia sering buang kotoran ya segala macam. Yang pasti kalian harus sering-sering bersihin ya kan. Juga diperhatikan juga sistem filtrasinya nih. Jadi filtrasinya itu juga harus mumpuni, jadi bagus juga ya. Jadi jangan sampai nggak bisa mengatasi amonia dari ikan koki tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, kalau dari pengalaman gua, ikan manfish ini kalau bisa dijadiin satu pada saat ikan manfishnya itu masih kecil atau nggak terlalu besar. Yang penting dia lebih kecil dari ikan kokinya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari pengalaman gua tuh kalau udah mulai besar, kadang-kadang dia dikejar, ikan kokinya tuh dikejar-kejar karena mungkin lebih besar ya badannya ya. Jadi menghindari aja supaya kokinya sama ikan manfishnya tuh nggak dikejar-kejar ya. Ikan manfish ini juga gampang kok untuk peliharanya sebenarnya. Nah, kalau ikan manfish ini sebenarnya kalian juga bisa kasih makan dengan pelet. Nah, pelet boleh, cacing beku juga boleh, cacing sutra juga bisa, ya itu masih bisa ya. Tapi kalau bisa dijadiin satu sama koki, biasanya dikasih pelet doang ya. Itu kan bareng-bareng sama kokinya gitu ya. Nah, itu juga bisa, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Intinya kalau misalkan ikan manfish ini banyak yang digunakan untuk temen atau tank mat ikan koki, itu karena dia itu memiliki tubuh yang bagus ya. Kalau kita lihat bentuknya juga bagus dan sangat menarik. Jadi kalau misalkan dijadiin satu sama ikan koki, biasanya memang satu dia bikin katanya mempermanis tampilan dari akuarium ya.
Nah, kalau misalkan banyak juga dari teman-teman mungkin nggak menggunakan, kalau untuk yang biasa gitu ya, nggak menggunakan ikan manfish ya. Jadi kalau kalian memang di rumah tidak menggunakan ikan manfish, kira-kira ikan apa nih yang kalian gunakan untuk jadi tank mate ikan koki? Nah, kalian boleh tulis tuh di kolom komentar nih. Kalau misalkan kalian nggak sama ikan manfish, kira-kira sama ikan apa nih? Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jadi biar teman-teman juga tahu nih. Ya, kalau yang gue lakukan di rumah adalah semua tank gue pakai ikan manfish, karena itu tadi yang gue dengar dari senior ya, bisa untuk makanin kutu dari ikan koki ya. Yang penting tadi jangan terlalu besar, jadi awal masukin ikan manfishnya itu jangan manfishnya itu lebih besar dari ikan kokinya ya. Kita menghindari untuk yang kejadian yang nggak diinginkan. Nah, mungkin di video selanjutnya juga gua akan memberikan kalian contoh ikan-ikan apa aja sih yang bisa dijadikan tank mate untuk ikan koki kalian ya. Mungkin dari kalian nggak suka dengan manfishnya, kalian bisa cari-cari lagi kira-kira tank mate apa yang bisa kalian gunakan untuk jadi tank mate si ikan koki tersebut ya. Jadi itu aja video singkat gua tentang ikan manfish. Itu sepengalaman gua ya guys. Jadi kalau misalkan kalian punya, mungkin ada yang gabungin sama ikan sapu-sapu nih atau ikan apa gitu, nah kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi kalian yang memang baru masuk ke channel gua, selamat datang di channel gua. Kalau misalkan sudah belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar kita bisa bangun channel ini sama-sama, bisa sharing sama-sama, jadi nambah ilmu juga sama-sama ya guys. Jangan lupa ditulis di kolom komentar kalau ada kritik, saran atau apapun ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Untuk video selanjutnya kalian bisa tunggu, nanti gua sharing beberapa tank mate yang bisa dijadikan untuk ikan koki ya. Thank you guys sudah nonton dari awal sampai akhir, dan see you next my video.